Jadi saya ini kan aslinya kan dari Prunias. Jadi kebetulan ada kerabat saya yang mempunyai rumah yang kebetulan itu bersebelahan dengan SPPG di daerah Nias Utara, Sitelueri. Jadi kebetulan teman saya ini pada awalnya mereka terganggu akibat dari hawa panas dari SPPG, kemudian aroma limbah. Kemudian kami bercerita, saya tanya, di situ ada kandang babi nggak? Dia bilang ada, bro. Kami Tuh, kenapa abang langsung tanya ke kandang babi? Karena emang udah biasa ya, bang? Iya, karena kan saya sedikit tahu lah terkait dengan juknis. Karena kan kalau SPPG itu kan tidak boleh berdekatan dengan kandang. Nah, dia bilang ada. Nah, saya mintalah videonya. Nah, setelah itu, saya bilang, ini udah melanggar nih. Akhirnya kita coba lapor lah. Coba kirim-kirim, tapi belum ke-up. Jadi, dapurnya itu dengan rumah mereka ini tuh bisa kita bilang hampir bersebelahan dinding. Pemisahnya hanya selokan atau parit namanya. Nah, akhirnya dari pihak SPPG ini datanglah berkunjung, Korwil juga turun. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol. Pada akhirnya mereka mau pindah, asalkan ada kompensasi, karena kan mereka harus beli tanah, harus bangun kandangnya dan lain kan. Nah, tapi sekarang itu belum terjadi kesepakatan nih. Nah, masalah ini juga sudah pernah saya sampaikan secara langsung kepada KPPG Medan atas nama Donald Simanjuntak. Ya kan? Bahkan pas saya ketemu dengan dia pun di KPPG, saya sudah tunjukin langsung videonya. Cuma beliau tidak respon. Nah, pada saat kami teleponan dengan salah satu internal SPPG tersebut, ternyata KPPG ini pernah datang ke dapur tersebut. Bukti rekamannya ada. Bukti rekaman suaranya pas kami telepon, kebetulan saya simpan untuk bukti. Jadi dugaan kami ini, KPPG ini bungkam karena sesuatu hal yang lebih besar dari situ. Nah, apalagi pertanggal 13 kemarin ini kan ada keracunan. Nah, ini kami duga akibat dari ketidakbecusan atau ketidakprofesionalan dari KPPG Medan. Kenapa bisa saya katakan begitu? Karena saya punya datanya. Beberapa dapur di Nias Sumatera Utara itu banyak yang sudah di SP2, bahkan ada yang sudah diajukan untuk melakukan penutupan. Tapi dari KPPG Medan itu seakan-akan menghambat-hambat begitulah. Kami duga seperti itu. Dokumennya saya bisa kasih. Dan saya juga sudah buat laporan kepada BGN langsung terkait hal tersebut. Nah, terkait itu, tapi dari BGN sendiri pun belum respon. Jadi hanya terkait dengan birokrasi secara formal. Padahal kita tahu nih, dapur yang bersebelahan dengan kandang babi ini kan harusnya segera ditutup. Atau ada solusi lain lah. Kita pernah dengar ada kasus yang di Sragen kan, yang bersebelahan juga dengan kandang hewan. Iya, akhirnya kan itu kan pindah. Kalau saya tidak salah ya, mau dikoreksi. Nah, ini di Nias ini tuh kayak KPPG-nya ini nggak mau tahu gitu loh, kayak acuh tak acuh. Ya kan? Kita semua bukti ada, dokumen ada. Ada juga dapur-dapur lain yang sudah diajukan untuk penutupan, tapi dari KPPG Medan tidak bertindak. Bahkan kemarin ada mobil SPPG yang digunakan untuk mengantar air mineral ke beberapa lokasi. Berarti kan mobil negara yang udah disewa oleh negara digunakan oleh segelintir oknum untuk melakukan bisnis lain. Itu sudah diketahui KPPG Medan. Saya sudah kirimkan WA-nya, video melalui WA, tapi dia pun tidak respon. Bahkan saya pada saat kami ketemu, saya sudah tunjukin langsung. Nah, sekarang KPPG Medan itu pun ngeblokir WA saya. Iya kan, ini kan ada apa? Nah, yang kayak pas berapa hari lalu kan kejadian di Brastagi kan, keracunan. Ya bisa jadi dapur-dapur tersebut sudah pernah dilaporkan atau pernah di-report ya. Ini dugaan saya ya, tapi karena tidak ada tindakan, ya akhirnya terjadilah keracunan.
Yang menanggung akibat siapa? Generasi bangsa kan. Anak-anak tersebut yang tidak tahu menahu akibat ulah dari orang-orang yang tidak profesional dalam program ini. Nah, kita berharap kepada pemerintah, kepada kepala bagian yang baru, marilah Pak, kita sama-sama mendukung. Kita mendukung program ini. Tapi ada hal-hal yang harus diselesaikan. Jika ada dapur yang bersebelahan dengan kandang, mau itu kandang apapun, itu harus segera ditutup. Jika tidak, pemilik kandangnya mau pindah. Kalaupun pindah, harus ada kompensasi yang cukup untuk mereka. Jangan asal dipindah atau ditutup begitu saja. Apalagi dengan kandang-kandang yang menjadi mata pencarian orang yang udah ada dari jauh lebih dulu. Ya, betul. Nah, seperti tadi yang di Nias Utara ini, itu kandang babinya itu sudah ada dari tahun 2000-an. Sedangkan SPPG-nya tahun 2024 atau 2025. Tidak mungkin dong mereka tutup begitu saja kandangnya. Berarti selama 2 tahun ini udah ada insiden kah yang bersinggungan dengan SPBG tersebut karena berdekatan dengan kandang hewan? Oke, kalau itu sih kami belum mendapatkan ya terkait dengan insiden atau kejadian luar biasa. Cuma sepengetahuan kami kan kalau di SPPG itu ada nama SLHS, ada namanya juga sertifikasi halal. Berarti kan itu kan sudah sangat tidak memenuhi, ya kan? Dari sisi halal pun tidak masuk, dari sisi estetika tidak masuk, dan dari sisi juga kesehatan itu kan, aduh, jauh sekali lah. Ini saya tidak punya kepentingan pribadi, tapi karena saya peduli dengan program ini, makanya kita sampaikan. Makanya tadi saya pada saat tadi kita mau diajak wawancara, oke, saya kasih datanya, kan real. Kita tidak mengada-ngada. Kita siap bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan terkait dengan pembicaraan ini. Lalu terkait, pasti kan ada akamsi sana. Iya. Akamsi jadi kepala desa gitu. Iya. Ada yang melapor ke abang nggak? Tidak sih, langsung yang punya rumah yang melaporkan ini. Karena mereka pun dapat intimidasi dari hal-hal ini ya, meskipun tidak secara langsung. Yang kayak per hari ini atau per kemarin itu, tadi saya dikirimkan video bahwa di antara celah dapur sama rumah yang ada kandang ini, itu selokannya ditutup. Kenapa? Diduga ditutup oleh yang punya SPPG. Tadi berdasarkan videonya, saya ada videonya. Kenapa bang ditutup bang? Karena info yang saya dapat bahwa si selokan ini diklaim dipunyai oleh yang punya dapur. Padahal kita tahu itu selokan jalan air dong. Kalau itu di semen, dicor, itu kan bisa menimbulkan banjir. Videonya ada. Tadi sekitar durasi 3 menit. Sekarang lagi ditutup. Intinya selokannya ditutup. Tapi Begitu. untuk, masyarakat sekitar gimana bang tanggapannya bang? Kalau masalah kita, saya nggak dapat info. Saya yang dapat info dari yang punya rumah, karena kebetulan kami dekat, kami kerabat, makanya saya dapat info A1-nya. Dan ini bisa saya pertanggungjawabkan. Intinya kita pengen dapur-dapur yang menyalahi aturan tersebut, apalagi yang bisa memicu hal-hal kejadian luar biasa, harusnya ditutup. Apalagi kan ini kan dekat dengan kandang babi. Nah, kita mohon dengan KPPG Medan ini, ayolah, pedulilah. Jangan nanti kepala BGN-nya peduli atau petinggi-petinggi BGN peduli, tapi yang di bawah ini nih rusak gitu loh. Gitu. Saya juga sudah hubungi juga dengan internal KPPG lain, tapi mereka hanya ngerit doang. Jadi kayak seakan-akan ini bukan sesuatu yang salah begitu loh. Apakah ada sesuatu hal yang lain? Begitu, Bang. Oke. Lalu terkait responnya kan tadi kan abang tadi di blog apa segala Iya. macam. Itu alasannya mungkin seperti apa bang? Menurut abang? Ya mungkin karena dia terganggu kan, karena kita terlalu vokal untuk hal itu. Dia terganggu karena kita terlalu vokal, mungkin dia ngeblok. Akhirnya saya WA lah Kasubag TU KPPG Medan. Bukti chatnya ada. Saya ngebom itu WA-nya, dia langsung telepon, ya kan? Sebelumnya kan dia tidak pernah respon. Nah, tapi kemarin pas saya WA di tanggal 12, dia pun tidak respon, hanya ngelihat saya. Karena kan saya katakan, "Pak, ini akan saya laporkan ke BGN." Tapi dia hanya ngerit doang. Maksud kita kan, ini kan sudah ada laporan resmi juga dari Korwil. Di tanggal? Intinya itu dapur sudah di-report oleh Korwil, dokumennya lengkap. Tapi kenapa tidak ditindaklanjuti oleh KPPG?
Dan KPPG Medan juga kan pernah berkunjung ke dapur tersebut. Ya kan, saya nggak tahu apakah berkunjung karena hal lain menindaklanjuti atau enggak. Kita minta nih nanti klarifikasinya. Nah, intinya kan begini, hal-hal ini kan bisa memicu kejadian luar biasa. Masa dulu kejadian, masa nanti korban jiwa atau korban sakit atau apalagi berjatuhan, kita buru-buru untuk bertindak baru menutup, yang ngapain kan? Ibaratkan sediakan payung sebelum hujan. Jangan kejadian dulu baru kita bergerak, itu kan namanya konyol kan. Jadi saya ngomong ini bukan karena kepentingan pribadi, benar-benar untuk kepentingan anak bangsa, anak-anak yang di Nias. Ya, jangan sampai kejadian dulu baru kita bertindak. Itu yang urgensinya. Ya kan, kita harus mencegah. Kan dapur yang berdekatan dengan kandang itu kan sangat tidak sehat. Dari sisi SLHS itu tidak memenuhi, harusnya itu dicabut. Kemudian iya, apalagi kandang babi kan, itu hampir bisa katakanlah hampir bersebelahan dinding lah, karena cuma selokan kecil yang memisahkan. Nah, itu urgensinya. Kita kan mencegah jangan berjatuhan korban lagi di Sumatera Utara. Ini kan kejadiannya luar biasa sekali. 269 orang kalau saya tidak salah ya, dibawakan ke rumah sakit di daerah Sumatera. Yang di Brastagi. Iya, semisal ini terjadi di Nias Utara, emangnya kapasitas rumah sakitnya bisa menampung sebanyak contohnya ratusan orang? Iya kan? Nah, jangan hal seperti itu terjadilah. Kita harus mencegah. Itu yang poin yang terpenting. Kemudian untuk kepala BGN, kalau KPPG Medan ini tidak becus, ya dicopot saja. Saya bisa membuktikan bahwa beliau tersebut tidak becus. Karena banyak laporan-laporan, ada yang tanggal 5 Juni udah dibuat laporan, diajukan oleh SPPI yang di sana untuk penutupan dapur, tapi per hari ini belum juga ditutup dapur tersebut. Begitu. Bang, tapi abang udah komunikasi belum sih sama pemiliknya, mungkin SPPG-nya tersebut atau seperti apa, Bang? Nah, kemarin itu lucunya ada yang mengaku yang sebagai pemilik. Kalau saya diminta chatnya ada. Jadi ada yang mengaku, jadi mereka telepon kita, mereka bilang mereka sebagai pemilik. Mereka tanya kita di mana, saya bilang saya di Jakarta. Dia bilang bisa ketemu dengan lawyer saya bilang saya bisa ketemu dengan lawyer Anda. Silakan atur jadwal. Dia bilang oke, nanti malam. Ini sudah hampir 2-3 minggu nggak ada kabar nih. Nah itu. Nah kemarin juga pernah teleponan pada saat mereka sowan dari SPPG ke rumah tersebut. Kita by call menggunakan handphone yang punya rumah. Nah mereka sih mengatakan memohon untuk pindah dapur. Iya kan, mohon untuk pindah dapur, memohon untuk pindah kandangnya. Mereka akan siap untuk kompensasi. Nah, sebenarnya ini sangat fair, iya kan? Kalau sekarang yang punya dapur, yang punya kandang tidak mau pindah, ya sudah, dapurnya ditutup atau enggak pindah dapurnya, kan begitu. Tapi akhirnya terkait hasil musyawarah tersebut dilaksanakan atau nunggu dilaksanakan atau gimana, Bang, atau kabur? Kabur per hari ini tuh gantung aja. Kita juga nge-WA si KPPG-nya, baik si kepalanya atau Kasubag TU-nya, ya dia hanya ngerit doang, kayak bodo amat, kayak ini tuh kayak bukan sebuah kesalahan gitu loh. Begitu sih, Bang. Mungkin di rumah tersebut ada anak-anak, Bang? Anak-anak sih saya rasa tidak ada ya, udah orang dewasa semua. Cuma satu, mereka sejak ini mencuat, kita vokal untuk mengatakan, jadi mereka tuh dapat intimidasi lah. Ya kita juga tidak bisa ngeklaim si salah satu pihak ya yang bertindak, ini kan hanya dugaan-dugaan. Tapi sejak ini kita vokal, maka intimidasi tersebut ada. Berarti nggak ada dalam rumah tersebut, tidak ada penerima manfaat dari SPPG di sebelah rumahnya tersebut ya? Tidak ada. Tapi itulah urgensinya, kita kan mencegah jangan nanti sampai terjadi kejadian luar biasa di Nias Utara, baru bergerak nih BGN atau KPPG di Medan kan. Yang ngapain kalau udah kejadian kan, sebelum kejadian ini. Karena saya itu prihatin akibat dari kejadian yang di Brastagi kemarin. Kita kan sangat miris lah. Begitu. Langkah hukum, Bang? Saat ini sih belum ada ya. Kita masih
menunggu aja seperti apa. Tapi intinya ya kita tetap akan menyuarakan ini salah loh. Masa kita tahu salah tapi kita diam-diam aja kan? Itu jauh lebih salah lah. Menunggu apa nih Bang? Menunggu untuk mereka bayar kompensasi 200 juta atau menunggu apa? Intinya kalau dari yang punya kandang ini, ya dia tidak akan memindahkan kandangnya. Oh, tetap nggak mau. Kalau kompensasinya enggak, ya gini lah. Apa sih keuntungannya ada SPPG di sebelah rumahnya? Iya kan? Toh juga dia tidak kerja di situ. Kemudian aroma limbahnya pun masuk ke dalam rumah. Hawa panasnya pun masuk ke dalam rumah. Iya kan? Nah, itu berarti kan ini dapur ini harus benar-benar diaudit nih sekarang nih. Itu juga selain urgensi yang tadi Abang sebutkan untuk bangsa, untuk Iya. anak-anak supaya tidak keracunan, Iya. ya kan? Juga sebenarnya untuk dampak kesehatan. Iya, dampak kesehatan bagi yang punya rumah. Yang di rumah. Iya. Rumah itu. Limbahnya kan menguap, ya kan? Bayangin aja abang lagi tidur atau abang lagi di ruang tamu lagi makan, aroma limbah dari SPPG itu masuk. Akhirnya kan abang bisa juga jatuh sakit dong. Iya kan? Nah, itu sih. Kita berharap Kepala BGN melihat video ini dan menindaklanjuti. Saya siap tanggung jawab 1 juta %. Saya bisa kasihkan datanya. Demikian, Bang.